yang baru ya? Oke. Ibu siapa namanya? Sini Bu, sini. Tadi agak kelayangan ya? Iya, agak. Langsung agak mual dikit. Tapi hilang. Tapi hilang ya? Iya. Jadi beliau ini mengalami sakit ini di leher, sudah kemana-mana belum terapi segala macam, MRI. Ya, pengobatan MRI apa? MRI boleh, MRI boleh. MRI sudah dilakukan. Ronsen. Dilihat gitu kan maksudnya? Yang paling yang dilihat paling detil. Dari saraf-saraf segala macam. Yang paling detil. Tapi setelah itu terapi juga masih belum ada perubahan. Udah dari MRI 3 bulan tidak ada perubahan. Tidak perubahan ya. Udah potong ayam cemani, Udah. telur keluar. Keluar jarum silet. Emang ibu ngelihat telur itu? Oh, dia lihat di depan dia. Ada. Siletnya Yang kelihatan. orang silet jarum kamu lihat gitu. Wah ya nggak, kita nggak tahu itu. Ya, jadi tetap namanya ikhtiar gitu ya. Biar kita tetap mintanya kepada Allah. Ya. Ini ikhtiar syariat. Iya. Yang menyembuhkan Allah. Amin. Yang membuat sakit juga Ya Allah. sebenarnya Allah, kembali kepada Allah gitu. Ya, amin. Kita sakit ini sebenarnya tanda tanya, kita punya salah apa? Walaupun sakitnya lewat, sumpama ini energi ini adalah warna hitam atau energi yang dikirim oleh orang, kok bisa masuk ke dalam jasad ibu? Kenapa? Kenapa kok Allah mengizinkan masuk ke dalam jasad ibu? Berarti ada sesuatu. Kita sadar dosa apa kita? Iya. Kita sadar. Dari dosa-dosa kita intinya ya. Ya, itu. Ngakuin lah paling tidak. Udah itu insya Allah Pak Ustaz. Kalau itu nanti sudah tahu, Ya. berarti kita harus bertobat kepada Allah. Ya, Gitu. insya Biar Allah. nanti sembuh, tobat kepada Allah. Ya. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Ini kita lakukan mediasi dengan cara mediumisasi, tapi intinya dalam dialog dengan apapun nanti, semua kebenaran mutlak milik Allah itu. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita itu nanti suatu saat kita berjalan ke depan ada lubang, kita minggir. Itu jangan, kalau udah tahu kan bisa minggir, kalau belum tahu nanti masuk ke dalam lubang itu. Oke, semoga bisa diambil hikmahnya. Ini baru kah? Yang kemarin? Ini juga. Ini yang dulu. Masih. Wah, ini yang bagus ini. Dulu ya ini ya? Edisi dulu ya? Iya, yang pertama. Yang pertama ya? Mbak, tolong pasang 2018. tolong pasangin ada yang ketinggalan dari rumah saya. 2018 2018. MSP Bukan. Oh, ada. masih ada kan? Bagus, kok. Bagus. Oke, kita langsung aja. Ibu relax, santai, enggak apa-apa, santai, zikir Allah dalam hati, usahakan terus Allah, Allah, Allah terus itu. Oke, Bang Idris langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat ya. Dengan jenggur kami sang yang berjalan pada saya dan itu kami dapat dan semua semata kami dapat dan dalam sampai semua tidak ada masuk ya ada masuk atau masih akan masuk hanya energi yang asalkan yang bisa masukkan di rumah di atas sallallahu alaihi wasallam semua kami dapat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dengan jenggur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik energi yang ada di punggung yang membuat sakit yang ada di leher, sakit semua yang membuat sakit yang ada di punggung yang di leher yang membuat sakit, dengan jenggur kami sang yang nur cahaya nirwana yang membuat sakit tertarik ke telapak kanan saya dan terikat. Allah sallallahu alaihi wasallam.
energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohaninya sallallahu alaihi wasallam, tidak melukai jasad dan rohani. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan tangan dan telinga. Kakinya terikat, tidak bisa bergerak, hanya bisa bergerak tangan, mata, telinga, dan mulut. Kakinya tidak bisa digerak, ikatan yang tidak bisa dilepas. Selamat siang, selamat sore. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Kami tidak tahu. Biar tidak apa-apa. Kami tidak akan melukai. Ikatan itu biar kalau dicoba dilepas akan semakin mengikat kamu. Nanti akan saya lepaskan kalau sudah selesai. Ini siapa? Dari golongan apa? Dari golongan iblis yang menguasai jasadnya. Semua rusukmannya sudah menjadi tawanan kami. Hah? Iblis? Ya. Tumben iblis Sudah jujur. campur-campur ini. Ini bikin pusing kepala saya. Ha? Kenapa? Kalau bangsa iblis tidak mungkin dapat membuat kepala saya seperti ini. Hah? Kamu iblis. Kamu tahu berhadapan dengan siapa sekarang? Kalau kamu memang benar-benar iblis, kamu lihat di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang iblis yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Kenapa sekelas iblis masuk dalam tubuh ibu ini? Kamu ingin menyesatkannya pasti. Semuanya sudah masuk. Anaknya Masuk ke alam pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan juru kami sang yang nur cahaya iblis ini semua tanduknya terpotong. Allah Akbar. Kembali Allah ke bumi lapis 10 tanduknya semua terpotong. Allah bumi lapis 10. Saya tahu kamu diizinkan oleh Allah untuk menyesatkan manusia, tapi saudara kami ini mau bertobat kepada Allah. Semua hasil dari tirakat. Tirakat, kelakuan dosa masa lalu. Semua tirakat yang menyesatkan. Ya intinya ibu ini mau bertobat. Ibu ini mau bertobat. Akan kami bimbing, akan kami arahkan ibu ini untuk bertobat kepada Allah. Yang dulu-dulu memang mengakui dosanya, sekarang mau bertobat. Jadi kamu yang membuat sakit di leher sudah selesai. Biarkan ibu ini kembali kepada Allah, ke jalan Allah. Yang ke bawah ya, semua yang membuat sakit. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya minta dibukakan pintu neraka lapisan 10. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya terbuka pintu neraka yang 10. Ibu nanti pulang dari sini usahakan semua menjalankan syariat Islam, sholat semua, bertobat kepada Allah ya, bersedia, yakin ya, Saya jalankan. jalankan itu ya, yang penting nanti ibu jalankan itu, sholat, bertobat kepada Allah. Dengan izin guru kami semua pintu neraka terbuka, Allah bawa masuk bumi lapis 10 iblis ini, Allah Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad.
mengikuti semua tanpa membawa 9 ruh dan 7 sukma saudara kami kembali masuk dalam lapisan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak akan mengajak Anda ngobrol. Ini siapa lagi? Dia telah memaksa saya untuk menandai, untuk mewadahi dalam tirakat dia. Hah? Kenapa saya yang menjadi tumbalnya? Hah? Biarkan ia yang merasakan tirakatnya sendiri. Semua memang ada sebab musababnya, tapi sudah dalam nas. Kamu menyesatkan manusia juga ada cara kamu menyesatkan manusia, ibu ini. Saya tahu, jangan dianggap kamu bersalah. Memang kamu tugasnya seperti itu. Tapi ibu ini sekarang sudah paham dan mau bertobat kepada Allah. Saya tidak menyalahkan kamu. Siapa tahu kamu nanti di bawah sana dapat ampunan. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Ini siapa lagi? Apa sampean membawa saya ke sini? Apa yang sampean butuhkan selama ini sudah saya berikan. Ketenaran, suara yang bagus sudah kami berikan. Ya. Ya, Apa yang sampean butuhkan selama ini sudah kami berikan. Oh, dulu Ibu pernah datang ke mana sebelum tenar, sebelum ini pernah datang ke orang pintar? Suara bagus, penampilan yang menarik sudah kami berikan. Ya, Apa yang sampai yang butuhkan pernah pada saat ini? Udah lama sih, udah berpuluh-puluh tahun. Tapi pernah? Pernah, tapi nggak berat, biasa-biasa aja. Ya. Yang berat itu kayak oh, kamu yang membuat ibu ini tenar, membuat suaranya bagus, membuat banyak orang tertarik. Wajah tidak perlu. Ya, auranya berbeda ya, menarik banyak orang. Penampilan yang terpenting. Ya, oh ya udah. Oh, berarti kamu selama ini yang membantu itu ya? Ya. Sekarang yang berarti Anda ini dulu dari mana? Dari mana asalnya? Sebelum Tanah Pasundan. di Cianjur juga, Jawa Barat. Siapa? Ngambil ininya dulu. Saya udah lama sih, udah di Jakarta 30 tahun aja dulu udah enggak. Hal untuk aura segala macem. Tapi banyak ya. Iya. Pernah aja sih. Iya. Nikah kayak gitu. Dulu waktu nyanyi gitu, Ustaz. Pakai bedak yang Iya. ya. Dari pernah susuk dulu kan. Susuknya ada di mana? Ada berapa? Susuk doang kecil dulu. Susuk apa itu? Emas katanya. Mas. Iya, sedih banget. Ya. Itu sudah tidak boleh dalam syarat Islam juga sudah tidak Semua boleh. isinya itu bangsa iblis. Tapi aku jujur Ustaz, aku jalankan uang, takutnya dari situ kendalanya aku dosa ya. Karena aku nggak ada yang ngasih makan, bingung. Itu ya, jadi aku ini ke Pak Ustadz lah ya itu. Ada berapa pasukan kamu di dalam jasad ibu ini? Sudah puluhan tahun sudah mengini Sudah lama di sini. ibunya. Kamu sudah punya banyak pasukan berarti? Sudah ribuan. Udah ribuan. Iblis yang tadi sudah masuk ya. Ini beda lagi kamu ini. Kodam susuk, jangan-jangan kodam susuk emas kamu ini. Aku jalankan uang gitu Pak Ustadz, takutnya Jalankan uang maksudnya gimana? ngutangin uang. Riba. Nah, iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Karena aku jujur belum bisa ngerti kalau itu mungkin nggak lama lagi lah gitu. Ya, setahu. Semua tirakat yang ya lakukanlah menyimpang hanya untuk ketenaran saja. Kan kalau itu mah belum bisa kalau itu. Ya, saya bantu sampai untuk sampai ke titik yang kebenaran. Ya. Hah,
Terima kasih sudah menyampaikan ke sini. Tapi ibu ini merasa sakit sekali kepalanya itu, apa memang udah hukum ketentuan Allah atau bagaimana? Peringatan. Kepala saya sakit tadi. Oh iya, maaf, Karena mohon teriakan maaf. sampean selama ini. Mohon maaf ya. Ini susah, ini susah. Jadi dia yang mau narik sendiri, istilahnya membuka sendiri. Syariat Islam dia terjang sendiri. Syariat Islam, hukum-hukum Islam, beliau ini ya energi yang banyak lah. Ini peringatan dari Allah sebenarnya buat ibu. Nah, ya sudah kalau gitu. Ini yang bisa ngobatin ibu sendiri, bertobat kepada Allah. Itu aja. Terus berhenti dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan nanti ada riba, dosa segala macam. Pelan-pelan berhenti. Insya Allah akan ada rezekinya, pasti itu. Yakin saja kepada Allah. Ini saya kembalikan lagi aja. Kamu asalnya dari mana? Kodam susuk emas diambil dari mana? Dulu yang masang susuk dari mana? Pantai Laut Selatan. Orang Cianjur Selatan juga. Pantai Laut Selatan. Oh, kamu dari pantai selatan. Dari orang Cianjur. Iya. Dekat pantai juga. Enggak. Jauh. Jauh. Tapi kamu diambil dari pantai selatan. Ini susu. Bukan sembarang susu. Bukan sembarang susuk. Tapi sedikit katanya. Susuk titisan Nyi Roro. Astagfirullahaladzim. Berarti itu susuk titisan Nyi Roro. Pantai ini Blorong, Blorong. Allahu Akbar, ya. Ya sudah. Terima kasih sudah mengantarkan ke sini. Saya hanya bisa mengarahkan ibu ini dan saya mohon maaf sebelumnya kalau memang tugas bangsa jin ataupun bangsa iblis menyesatkan manusia sudah dapat izin. Tapi kalau orang itu mau bertobat, orang itu yang mau meminta. Iya. Bukan kami. Ya. Dia yang meminta, dia yang di Astagfirullahaladzim. Nah sekarang saya mau bagaimana coba? Kalau seperti ini Sudah manusia menjadi. sendiri yang meminta kepada golongan itu keluar dari syariat Islam. Setelah dapat balasannya, setelah bertemu seperti ini, saya bingung ini. Apa saya kembali lagi ke dalam jasad ibu ini? Ya karena ia sudah terpuruk. Kan nggak mungkin. Saya kasih gini aja, kasih kesempatan lah buat ibu ini untuk bertobat kepada Allah. Siapa tahu kalau nanti sembuh total, ibu benar-benar sholatnya semua, terus berpakaian semua seperti selayaknya orang Islam. Sedikit hindari, hilangkan demi sedikit riba itu. Kalau nanti pulang dari sini sembuh ya, oke. Kalau pulang dari sini sembuh, hentikan semua, kembali kepada Allah, bertobat. Sekarang kamu kembali ke pantai selatan, keluar dari jasad ibu ini, berserta pasukan kamu. Ya, oke, alhamdulillah. Kamu mengeluarkan energi yang dulu diambil. Kembalikan ruh sukma jika ada yang kamu sudah ambil. Apa itu? Apa lagi nih? Siapa lagi nih? Banyak banget ini. Kamu siapa? Mbah? Mbah nih. Siapa ini Aki? Aki siapa ini? Orang saya. Oh, yang di leher. Astagfirullah. Ini Aki dari mana? Kok bisa nempel di lehernya ibu? Siapa ini Aki? Siapa dari mana? Apa itu mumur? Apa itu? Ya kan mantan suami paling. Mantan. Kamu dikirim Aki? Dikirim siapa? Orang. Oh, ya Allah, Aki udah tua kayak gitu masih mau aja disuruh-suruh.
Dikirim sama orang buat ini ngasih ubur ini. Alah, ya. Ya udah, Aki. Aki kok mau disuruh-suruh kenapa? Mulutnya begini-begini. Oh, dimakan, dikasih makan. Ya Allah, dikasih makan sama orang terus mau disuruh-suruh. Oh, asli Akinya dari mana? Mana itu? Ujung Kulon, Banten. Oh ya. Suaminya orang Sukabumi, mantan suami orang Sukabumi, ngambilin ini dari Banten. Oh ya udah. Ya udah, Aki. Nanti Aki saya kasih makan yang lebih enak. Tapi nanti Aki keluar dari tubuh ibu ini ya. Ya. Ya sudah. Janji ya. Mana tangannya sini? Itu kenapa tangan kok begitu sih? Setruk, mau dibuat setruk ibu ini. Oh, mau dibuat setruk. Ini mulutnya mencong juga. Nggak bisa nyanyi dong nanti. Ininya. Oh. Ya sudah. Oke, nih, saya kasih makanan. Lebih enak lagi. Nanti setelah makan ini, Aki keluar dari sini sama teman-temannya Aki ya. Banyak nggak temannya Aki? Banyak. Apa aja? Genderuwo, pocong. Apa? Macan. Terus siapa lagi? Apa lagi? Pocong. Apalagi itu yang bulat. Oh, stop. Gendong. Apa itu? Tuyul. Apa tangannya ke belakang ini? Ya Allah, banyak. Oke, semuanya nanti saya kasih makan ya. Nanti setelah itu pergi dari ini ya. Sini, lihat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami sang yang nurjah yang mana saya minta hadirkan makanan di alam jin dari alam kayangan yang paling enak. Dengan izin guru kami sang yang nurjah yang nirona Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Oke, silakan ambil. Enggak apa-apa. Ini bukan racun. Dicobain dulu aja, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Makanan ini tertembak Islam Torika Putri Nasib dari bahasa Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enak kan? Dah ya. Pasukan Aki, teman-temannya panggil. Yang tadi yang gendong tangan di belakang, yang gede, pocong panggil. Ada makanan enak gitu, sudah nggak perlu disuruh-suruh lagi. Panggil semua. Yang dikirim-kirim dari Tanah Banten, dari mana, bangsa Jing kiriman, yang ada di rumah, yang ada di leher ibu ini, suruh keluar lewat pori-pori menguap, suruh kumpul di depan sini. Yang tidak mau keluar nanti akan dibakar dengan ya, mari kumpul semua ya. Ya, kumpul. Makan enak kumpul. Ya pesta lah. Kan biasanya pesta sama ibu-ibu ini nyanyi terus. Sekarang pestanya di sini. Iya, lima. Ya sudah pesta berulang. Sama-sama pesta lah di sini. Ya sudah. Ini sudah, Ki? Sudah semuanya? Wah. Sudah. Saya kasih makanan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makanan ini sekaligus bisa memberikan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana Ki? Pada makan semua? Ya. Pada senang? Sekarang Aki
Wah, Ki, lihat di dada Aki. Lihat. Wah, udah ya dilap pakai tisu, makanya kebanyakan. Lihat di dada Aki, ada tulisan. Baca, baca Ki. Nanti makanan itu nggak pernah habis. Allah. Baca. Allah. Allah, terus. Allah, terus. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Makanan yang sangat lezat. Makanan dari Allah tersempel lafaz Allah sempel di dadanya tertembus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sekarang berubah lagi, baca lagi. Yang baru. Baca lagi, baca yang baru. Bismillah. Ya itu, ya yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Terus. Illallah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Tidak apa-apa Ki, tidak apa-apa Ki. Biar sama masuk Islam, sekafah-kafahnya Islam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kenapa? 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 Ada apanya itu? Geli. Oh, geli. Ada. Aki sudah. Coba lihat badannya Aki. Kenapa? Kok dingin? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aki coba lihat jasadnya Aki. Beda ya? Kaget ya? Berubah ya? Baik sekarang kan? Enakan sekarang? Kenapa? Telinganya panjang hilang gitu. Ini tangannya udah beda. Tapi kan apa itu? Oh, gitu. Oh, iya. Dulu, sekarang mau bertobat kepada Allah. Enggak kayak gitu lagi. Oh, sajen dulu. Itu dulu. Sekarang nanti enggak, pulang dari sini enggak. Mau bertobat kepada Allah, tidak keluar dari syarat Islam. Ya, begini juga. Bakar juga. Dulu lah. Dulu. Itu waktu suami nyakitin saya emang kemana-mana dari. Oh, dulu ya. Iya. Ke mana-mana. Berobat lah gitu ya. Ya. Mau nyakitin suami gitu. Suami nyakitin aku. Oh, mau. Iya. Dibelain biar benar. Oh. Apapun. Ibu melakukan apapun gitu ya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa lah. Itu kan dulu, sekarang udah enggak. Ya. Oh, motong apa nih? Ayam. Astagfirullah. Oke, sekarang Aki sudah muslim. Tadi mengucap mantra itu muslim, menjadi golongan bangsa jin muslim. Ya. Sudah bukan susuk emas lagi. Nah, ini pasukannya Aki juga sudah makan juga. Sudah jadi muslim juga. Sudah makanan itu sudah ini. Disempurnakan lagi. Ya benar. Dia dibuang kemana tuh Ki? Dibalikin. Aduh, ya udah. Ya udah. Ki, ini kan ibu ini apa, bekas-bekasnya Aki, kotoran-kotorannya Aki masih ada di dalam. Dan bekas susuk segala macam ini nanti mau dikeluarin ya Ki. Ya. Ada lagi nggak Ki yang masih bersembunyi? Loba. Apa? Banyak. Enggak banyak.
suami aja, membela suami. Ya sudah. Berarti yang membuat sakit di leher Aki ya tadi ya. Nah ini doang yang sakit. Gitu ya. Oh ya udah. Nanti Aki kan sudah muslim, sudah tidak boleh ada dalam jasad manusia lagi ya Ki. Nanti biar peredaran darah lancar. Nih ibu ini mau kembali kepada Allah, mau meninggalkan semua larangan ya Allah, bertobat kepada Allah. Nanti suatu saat ibu ini melakukan dosa lagi, kamu tidak apa-apa masuk lagi lah. Kasih diperingatan oleh Allah untuk bertobat, mumpung masih ada umur, masih kuat, masih sehat, ya kan? Nah ya, buat garis saja. Kalau kami menolong orang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, nantinya ya kami sama saja bohong. Ya. Kalau sholat aku nggak tinggal Pak Ustaz. Bagus. Cuman kalau yang tadi renten aku belum secepat ini. Ya, usahakan. Lebih baik jujur aku ya. Iya harus. Kalau sholat aku nggak tinggal karena di Bagus. sini aja ini. Ya, Ya, harus. Udah bagus. Udah bagus. Ya, Nanti tahap berikutnya hilangkan itu. insya Allah. Udah Ki, terima kasih Ki, alhamdulillah. Cuman yang di sini aja itu udah ya. Hatur Ya. nuhun, Sama-sama. hatur nuhun sadayana. Iya, sama-sama Ki. Sekarang Aki mau kembali ke sana. Udah dihilang. Sudah. Tadi ini sih. Ngomongnya sih. Iya, saya juga nggak ngerti. Dia aja nggak ngerti ya. Tapi ayang ulin baik. Hoyong mau Ayang ulin. Aja. mau main. Dong ke Ini kalau mau main ke atas ini ya Ki. Ya, ke atas ini sama pasukannya semua. ya. Ya, silakan. Hatur nuhun, hatur nuhun. Iya, sama-sama Aki, sama-sama. Udah. Iya, tadi udah gitu. Hah? Pengen diulang lagi sudah. Udah deh tadi ini Aki sama pasukannya. Iya Aki, silakan. Silakan. Hatur nuhun. Sama-sama Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Minum dulu. Oke, garis permasalahannya gini. Setiap sakit pastikan ada maknanya. Allah yang mengizinkan sakit. Kenapa Allah mengizinkan sakit ibu? Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita sampai Allah menguji kita, memberikan kita peringatan dengan sakit kan? Ini masih mending dengan cara seperti ini halus, masih ada kemampuan kesehatan datang ke sini. Kalau sampai tidur sakit tidak bisa gerak, coba bagaimana untuk menghadap kepada Allah? Sekarang dikasih kesempatan, informasi ini kita tahu pondasi awal muasal sakitnya itu kan, intinya apa? Dari kesalahan kita. Bukannya salah terus selesai, tidak, salah kita perbaiki, gagal coba lagi, jangan sampai menyerah, menghadap kepada Allah terus, minta sama Allah terus, minta ampun sama Allah terus. Insya Allah nanti malah nanti akan terbuka hidup lembaran baru, sedikit rezeki tapi berkah. Berkah akan mencukupi semuanya, namanya berkah walaupun sedikit. Sedikit itu kan kategori manusia. Tapi kalau sedikitnya dari Allah sudah banyaknya untuk manusia itu. Hal-hal terutama renten itu, riba ini yang akan menjadi penyakit. Mau yang memberikan hutang atau yang dihutangin, ini sumber terutama ini. Pasti ini. Saya menyarankan itu. Kalau nanti ibu pulang dari sini, cepat selesaikan secepat mungkin dan bertobat kepada Allah sebelum Allah memberikan peringatan lebih dahsyat lagi. Itu yang kami memberikan saran. Kalau kami bilang istilahnya, wah ini berarti sudah campur nih, baik dari kiriman ada, bangsa iblis susuk juga ada, gini juga ada kan, campur. Satu-satunya yang bisa mengobati ini ibu sendiri, menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu yang paling kuat. Kami hanya memberikan informasi dan jawaban solusi kepada ibu. Syukur bisa membawa ibu mendekatkan diri kepada Allah.
taubat kepada Allah. Taubatnya setelah itu diterima oleh Allah, keluarga, anak semuanya dapat hidayah. Kita tidak tahu perjuangannya ibu bagaimana. Walaupun disakiti sama suami dulu kan, akhirnya melakukan segala cara keluar dari syariat Islam. Gini biar suami sadar. Tapi tetap Allah tidak ridho, tetap aja tidak bisa. Tidak mengizinkan. Iya, tidak mengizinkan karena Allah belum ridho. Akhirnya sakit, akhirnya datang ke sini, kami memberikan arahan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Jalan satu-satunya. Bukan untuk kami, tapi untuk kebaikan ibu dan keluarga. Ya. Semoga setelah dari sini sembuh, pulang dari sini sembuh, tapi tetap apa? Kepada Insya Allah. ya. Kalau salat aku nggak tinggal Pak Ustaz. Ya, tapi Dikir-dikir ngaji juga. ya, Dulu ya. ya, usahakan bab riba Tak itu hilang. doang yang aku belum bisa. Usahakan berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya solusi, jalan keluar untuk keluar dari bab renten ini. Itu karena itu penghalang dosa, penghalang doa itu. Kita dari diri kita. Iya. Tapi yang tadi ada orang itu tuh sepertinya kasarnya ya, ada orang yang ini penyakit itu ada berhubungan sedikit. Iya ada. Ada. Iya. Yang dikirim kan? Ada juga yang dikirim. Kenapa? Ada yang dikirim. Ada ya. Iya. Yang pengen nanti lama-lama takut stroke. Nah, gitu itu. Tapi tadi sudah dimuslimkan, tapi intinya nanti ibu untuk membentengi ibu nanti kalau dikirim lagi sama orang nggak mempan, Allah nggak bakal mengizinkan santet sekuat apapun masuk kalau Allah nggak mengizinkan. Kita kepada Allah aja. Iya, tapi kalau Allah mengizinkan, kenapa kok Allah mengizinkan kita sakit, kena santet? Berarti ada sesuatu yang salah dong dalam diri kita. Dosa apa ini yang membuat kita itu sakit gitu? Nah, itu harus kita ini pegang ulkul. Kalau enggak bakal ketemu. Jalan satu-satunya itu. Oke, bisa diterima? Ya, ya. Semangat. Insya Allah amin. Semangat. Sedikit-sedikit. Kalau untuk beribadah, walaupun saya bolong sedikit juga, saya tidak akan pernah meninggalkan. Oke, sip. Ngaji dikirim insya Allah. Alhamdulillah. Cuman yang tadi itu aku belum total secepat ini karena masih ada urusan nanti. Oke, berdoa sama Allah. Agak lama selesainya gitu. Berdoa sama Allah Ya. agar dicarikan solusinya. Aku brutal juga untuk main laki-laki, aku tidak sembarangan Pak Ustaz. Ya. Walaupun aku badung, aku milih-milih. Hmm. Tidak semudah itu. Ya. Kasarnya mah untuk berzina tidak terlalu inilah. Tetap ada maksud yang baik di dalam itu. Ya. Ada hal-hal yang Ya. ya. Yang pertanyakan tadi. Insya Allah ya dari diri kita kepada Allah yang intinya Pak Ustaz ya. Ya. Allah akan mengabulkannya. Ya. Tapi ada sedikit tadi orang apa namanya? Ada yang ngirim lah gitu ya. Iya. Jadi soalnya makanya nanya, aneh kok ini sakit banget gitu. Ada yang ngirim sedikit banyak. Iya, ada. Ada. Nah, tadi sih dia kenapa kamu aki-aki kok mau dikirim? Saya dikasih makan sama orang itu, jadi mau dikirim. Ya udah saya kasih makan yang lebih enak. Tapi nanti keluar dari jasad ibu ya, gitu. Amin. Nah, nanti kenapa? Sumpah kok nanti orang itu ngirim lagi? Ngirim lagi? Iya, Bagaimana biar nggak masuk lagi? Iya pasti itu. Iya. Kenapa saya menyarankan ibu kepada Baca aja, baca ngaji dikit lagi. Memohon kepada Allah. memohon kepada Allah, Tidak akan putus ya. bertobat kepada Allah, gitu. Bagus. Ustaz, berarti bukan syaratnya dari jin apa dari apa. Syaratnya harus Ini kepada Allah. itu jin apel dulu waktu kami ngobatin banyak orang. Kami ngobatin orang dari Bandung, dari Iya, Jakarta. iya. Jin apel banyak Iya. banget. Ini siapa yang ngobatin ini? Dari Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini. Ustaz, bukan saya suruh beli jin apel yang 3 juta, yang 2 juta. Suruh taat kepada Allah. Itu kunci. Kuncinya itu. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah tadi saya bilang dibahas. Kalau untuk nggak tahu diterima apa enggaknya Pak Ustaz ya. Ya, Allah. Aku mohon dalam sehari aku mengaji dan zikir tidak pernah putus banyak. Wah, bagus, dipertahankan. Siapa tahu lewat wasilah zikir itu, lewat wasilah ngaji ibu dipertemukan ibu ini. Ibu ini kenal dengan kami. Amin ya Allah. Jalannya. Iya. Ketemu Pak Ustaz. Iya, kami arahkan kemana? Kok? Allah, tobat Walaupun kepada aku Allah. Coba lagi. Kiriman lah kasanya. Allah akan Allah. mengabulkan lah tidak. Kita Tetap Allah. harus meningkatkan
memohon pada Allah. tobat. Nanti kalau sudah parah sakitnya, saya ada ruqyah online, ikut kasih tahu. Mas Agung lagi ruqyah online, ikut. Live itu saya suka ruqyah online di YouTube atau di TikTok ruqyah online. Suruh ikut. Kayaknya kalau aku maaf ya, tentang HP nggak pernah ngerti. Ya, Ya. aku langsung walaupun nggak rutin, paling kepala ustad aja sampai stabil. Ya, kalau seumpama kan jauh. Ya, Mau datang ke sini jauh, ada live ruqyah, ya. ikut. Tapi kalau mau istilahnya sudah parah sakit ruqyah, aku mau pengen ruqyah, datang ke sini tidak apa-apa, kami terima. Tapi itu ruqyah emang nggak bisa diputuskan sekali 2 kali terus-terusan kena itu dari penyakit itu. Ya, satu, kalau orang itu belum bisa membersihkan diri sendiri, orang itu belum bisa membersihkan diri sendiri, pasti ada kotoran. Kalau sudah bisa membersihkan diri sendiri, itu ruqyah mandiri bisa. Dengan catatan bagaimana orang itu bisa mengeluarkan energi negatif yang ada dalam tubuh. Jangan berhenti aja lah. Eh? Dan minta tobat. Iya, jangan berhenti tobat kepada Paling Allah. tidak, kita memohon menjalankan Ya. dan memohon menghindari kelakuan yang jelek. Ya. Hal-hal yang membuat doa kita tertutup, kita berdoa kepada Allah. Yang bisa menutup doa kita tertolak. Doa itu mardud, bisa tertolak. Satu, doa orang itu saat orang itu memiliki dosa yang besar. Contoh. Paham. Kalau belum diampuni dosa, Allah tidak akan mengabulkan doa Iya. manusia itu. Karena Ya. masih ada penghalang ya. Ya, menghalang dosa. Doa itu harus Iya. menembus 9 pintu langit, Iya. baru sampai ke Iya. server utama itu. Yaudah, Ibu semangat Insya Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Nanti setelah ini ruqyah ya. Ya. Totalitas sama Ibu mumpung di sini ya. Ruqyah. Apa sih aku masih belum ngomongin itu Pak Ustadz sama saudara dari kakakku yang kan kakakku kan punya saudara itu yang buat ponakan tugas kasih gitu. Aku berusaha menolong tapi aku diganggu terus masa jadi aku mau lanjutin juga bingung gimana aku mau rasa diganggu dia terus kan aku mungkin kayak di jalur gelap-gelap. Maksudnya masuk ke dalam mimpi. Iya masih diganggu. Coba duduk rileks. Oke Bu, sekarang saya Iya, ini iya. ya. Ibu nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa, nggak apa sini. Ya. Rileks, paling nyaman, paling nyaman. Sering mimpi berarti masuk ke alam mimpi. Setelah itu, Saya terus ya saya ada ya maksudnya ada perubahan yang berbeda jadi nyari kerjaan agak susah, banyak masalah, Susah ada problematika. cacing. Oke, ya. Ya biarin nggak banyak itu kan. Allahu Akbar. Maksudnya, Oh, menurut Pak apa itu? Ustaz, dia bisa Sunda kan? Agak bisa Sunda Pak Ustaz. Orang Betawi asli. Agak bisa Sunda kalau hari-hari. Naon dong. Hah? Suka main ke orang Sunda ya? Tahu ya, paham ya? Enggak. Ustaz agak bisa suka main ke orang Sunda, agak bisa Sunda ya? terus sering itu diajak main Nggak bisa. Sedikit-sedikit ya? Paling naon apaan gitu. Diajak naik mobil, mimpinya. Oke. maksudnya aku bisa turun gitu maksudnya akunya nggak mau kayak diajak kayak mau diajak agar gimana gitu kayak ada Oke. Konsentrasi, rileks, duduk paling nyaman, meram matanya meram. Zikir Allah dalam hati. Rileks aja, rileks. Jadi. Oke, nyaman senyaman-nyamannya. Habis subuh. Allah. Terus, Kan terus, lumayan, lewat sini doang. terus. Minggir doang, pakai helm ya. Allah semakin fokus, semakin fokus. Oke. Pamor, pasar pamor. Gini gitu, lurus terus. Paling Lagi, Allah. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Buka mulutnya, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Lagi. Kapan terakhir mandi malam, sholat hajat, istighfar kapan? Oh iya. sering kali ya Pak Ustadz. Ya, karena apapun masalah dalam kehidupan kita ini, mau sakit, mau masalah rezeki, segala macam problematika, intinya sumbernya satu. Kalau orang itu masih hidup ya, satu sumbernya. Kita diberikan peringatan oleh Allah. Intinya itu sumbernya, nggak ada yang lain.
entah itu bisa ada dua faktor antara ujian dan peringatan. Ujian bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan, peringatan bagi orang-orang yang sedang harus diingatkan, berarti kan salah. Jaga sholatnya, syariat hakikat sudah dikasih tahu, Udah dikasih bukunya. udah dijalankan. Enggak, dia di warung dulu. nih di warung dulu. Oke, itu poin pentingnya, membuka rezeki. Kenapa saya banyak kendala, rezekinya kok seolah-olah susah? Rezeki bisa tertutup dengan apa yang kita lakukan. Oke, bisa dipahami tidak? Bisa diterima? Apa yang dipahami? Apa ya, sekolah berobat di Bekasi, berobat penyakit gua. Ini mau pulang. Perbanyak zikir, sholawat Jibril, jaga sholat 5 waktunya. Malam kalau ada waktu jam 12 mandi, sholat hajat, zikir istighfar sebanyak-banyaknya, semampunya. Minta ampun sama Allah. Kalau Allah sudah Allah cinta kepada orang yang bertobat, Allah akan mencintai orang yang bertobat. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya enak hidupnya, Mbak. Iya. Harus itu ya apa? Berturut-turut setiap hari. Iya. Tapi semampunya lah. Yang penting tenang, zikir, sholat syariat hakikat jalankan, itu sudah bagus. Istiqomah tapi ya. Nanti kalau saya live ruqyah online ikut. Kalau udah pusing ikut. Wah, yaudah. Jadi pertahankan sholatnya, perbanyak zikirnya, bukan gangguan dari luar, dari dalam. Oke, nanti seuzon lagi. Itu salah satu adu domba mereka. Sebenarnya dari dalam, tidak ada hubungan dengan adik, tidak ada hubungan dengan ini, tidak ada. Semuanya sudah, mereka sudah paham. Mereka tidak akan ini yang ada di dalam ibu aja. Jadi tidak ada dari hubungan dengan orang luar. Berarti fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, bisa diterima? Bisa dipahami? Setelah pulang dari sini ngapain? Ya, pokoknya sholat hajat ya. Ya intinya bertobat kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Oke, ruqyah ya? Iya. Biar nanti nggak kesoren. Oke. Yaudah ruqyah, tunggu sini aja, duduk sini aja. Allahu Akbar. Ada tembok, Bu. Belakang tembok.